Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Ajratifah dengan NIM 333240016. Shift 1, kelompok 14. Jadi pada kali ini kita bakal menyelesaikan suatu permasalahan yang menggunakan network analis, di mana sistem pengiriman itu direpresentasikan dalam bentuk jaringan yang terdiri dari node dengan jalur jarak. Oleh karena itu, analisis network ini diperluin buat kita menentukan rute optimal dari titik asal ke titik tujuannya. Oke, sebelum itu kita baca dulu soalnya. Untuk soal yang seperti ini, yang soal pertama, sebuah perusahaan jasa pengiriman memiliki rute sebagai berikut. Tentukan rute terpendek yang dapat dilalui mobil ekspedisi dari daerah A ke daerah G. Ini dalam bentuk kilometer. Yang di sini diketahui nih dari gambar kalau misalkan A itu ke B itu 6 kilometer, B ke B itu 7 kilometer, D ke G itu 4 kilometer. Nah, kita ketahui nih kalau misalkan nomor satu ini dapat menggunakan metode shortcut route, di mana tujuan utama soal ini tuh nyari lintasan dengan jarak paling minimum dari titik awal si A ke titik tujuannya si G. Jadi pakainya yang shortcut route. Langsung aja kita ke penyelesaian software-nya. Yang pertama kita bakal menggunakan software RStudio dulu, di mana RStudio menggunakan sintak. Di sini sebelumnya udah disusun sintaknya. Untuk yang pertama itu install dan aktifkan package iGraph, di mana iGraph ini bakal nampilin visualisasi dalam bentuk jaringan. Nah, untuk misalnya soal nomor satu ini, definisikan simpul dan sisi dengan bobot. Dari data-data yang tadi, itu kita masukin datanya ke sini dari sesuai dengan gambar yang nomor satu, di mana from-nya itu A tuh B ke B itu dengan jarak 6. Nah, A ke C dengan jarak 4, dan seterusnya. Ini bisa di-running. Kemudian buat graf berarah dengan bobot. Nah, di rek sama dengan true ini kita bakal ngasilin jalur dengan berarah. Jadi kita kan bakal nentuin arahnya. Kemudian plot graph, dimana di graf ini nih bakal nampilin satu jaringan dan edge.label. Ini bakal nentuin nampilin jarak pada suatu garisnya. Kemudian vertex color ini warna dari nodenya. Vertex size ukuran dari node, dan juga edge ini ukuran dari panahnya atau jaraknya. Kemudian tinggal di running. Nah, terlihat di sini buat jaringannya. Nah, kemudian hitung dan tampilkan jalur terpendek, karena kita kan mau cari jalur terpendek ya. Kita mau tahu nih jalur terpendek itu lewat mana. Di sini dari A ke C, habis itu ke E, habis itu ke D. Dari A, C, habis itu ke E, habis itu ke G. Itu merupakan jalur yang minimumnya. Kemudian kita bakal ngehitung dan tampilin jarak total jalur terpendek. Berapa sih total jalur minimumnya itu untuk dari A ke G itu sebesar 16 kilometer. Ini bisa dihubungin ya. Nah, untuk penggambaran visualisasinya seperti ini. Dari A ke C, dari C ke habis itu ke G dengan menghasilkan jarak minimum 16. Oke, lanjut kita ke software berikutnya. Oke, untuk software kedua kita bakal gunain POMKM untuk pengerjaannya. Jadi yang pertama itu kita bakal ke modul tree, kemudian pencet networks, dan pilih yang substitute. Nah, ini tinggal dinamain aja. Kasih title bebas, mau apa. Kemudian untuk nomor bench itu kita dapat dari soal. Dimana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 range. Dan kita pilih yang directed. Kemudian klik OK. Setelah itu kita masukin, karena di POMKM nggak bisa membaca huruf, jadi kita pakai pemisalan. Kalau misalkan A itu 1, B itu 2, jadi kita pakai angka. Nah, dilihat nih di sini, dari A1 ke 2 itu 6, kita tulis start node-nya 1, 2 itu 6, kemudian dari 1 ke kemudian dari 1 ke A ke C itu 4, 4, dan seterusnya. Jika udah dimasukin semua, kita tinggal solve. Nah, di sini dihasilin nih hasilnya sama untuk total di stage yang minimumnya itu 16. Kita lanjut ke nomor 2. Kita lanjut ke nomor 2, di mana nomor 2 itu sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi material handling mau ngirim ke 7 tempat yang beda. Nah, ini satuannya dalam kilometer. Dan tentukan rute yang memaksimumkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya. Jadi ini kita bakal menggunakan minimum spanning tree, karena si perusahaan itu mau menghubungkan semuanya, tetapi dengan jarak yang minimum gitu, dengan yang optimal.
Nah, bedanya dengan yang ini memiliki panah. Kalau ini tidak, jadi A ke C itu sama aja. Dari C ke A. Tuh. Lanjut, ini buat nomor 2. Pertama, definisiin simpul dan sisi dengan bobot sama seperti tadi kita masukin sesuai sama gambarnya. Dari A ke B3, dari A ke C3, dari B ke C3, dan ini tinggal di running. Kayak sebelumnya, karena kita udah install package-nya, jadi nggak usah install 2 kali. Kemudian buat grab berarah, karena ini directnya valve, itu tuh dia nggak memperhatikan arahnya. Jadi dari A ke B itu sama kayak B ke A, dia nggak ada panahnya gitu. Kemudian di running, kemudian plot graph untuk visualisasi awalnya. Kita buat nih visualisasi awalnya. Gambar visualisasi awalnya. Ya, aku pakai warna light blue dengan ukuran 30 dan garisnya 0,5. Nah, visualisasinya seperti ini. Kemudian hitung minimum spanning tree-nya dengan sintaks seperti ini. Oke, kemudian setelah hitung minimumnya, kita bakal visualisasi yang optimalnya itu seperti apa sih yang udah optimal. Nah, untuk yang udah optimal seperti ini visualisasinya. Oke, nah seperti ini. Lanjut, ini yang udah optimalnya. Jadi saling terhubung satu sama lainnya. Lanjut, kita tampilin sisi bentuk membentuk MST. Oke. Nah, ini dari dari A ke C3, B ke C3, B ke F3. Terus kita hitung nih bobotnya berapa minimumnya. Nah, diperoleh dengan 17 kilometer. Oke, lanjut. Penyesuaian software yang kedua itu ComKM. Buat nomor 2 ini kita pilih yang networks, kemudian pilih yang minimum spanning tree. Nah, ini tinggal dinamain aja, disesuaikan. Kemudian number of branch-nya kita hitung dari soal yang nomor 2 tadi. Dimana branch-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kemudian kalau udah kita hitung itu, tulis di sini 12 buat branch-nya, kemudian klik OK. Yang ini tinggal masukin aja disesuaikan sama gambar yang sebelumnya buat nomor 2 dan seterusnya. Oke, jika sudah disesuaikan, tinggal di-solve. Nah, dari sini kita peroleh nih, kalau total filmnya sama dengan software RStudio tadi diperoleh 17 kilometer. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.